Halo Sobat Ngulik, ketemu lagi dengan aku Steffi dalam Ngulik Ngerumpi Katolik. Seperti biasa, hari ini kita akan ngerumpi seputar Katolik nih teman-teman. Hari ini aku akan ngajak teman-teman untuk cerita dan ngobrol-ngobrol asik tentang Bunda Maria. Wah, Ibu Yesus ya teman-teman ya. Tentu aja kalau ngomongin Bunda Maria dan aku ada di sini, aku nggak mungkin sendirian dong teman-teman. Tentu saja aku ditemani sama bintang tamu kita, artis baru di gereja kita teman-teman, yang jadwalnya sekarang susah banget. Untung kita udah kontrak ya teman-teman, berapa episode gitu. Mari kita sambut Diakon Hendrikus Prasojo. Halo sahabat ngulik, ketemu lagi Steffi. Luar Halo, biasa Diakon. Wah, begitu senang ya Diakon bertemu lagi kita. Sangat bergembira. Wah, kita kontraknya udah berapa episode ini Diakon? Berhubung ini bakal jubah itu cuma ada warna hitam sama putih. Iya. Ya 2 kali lagi berarti. 2 kali lagi ya berarti. Hitam putih kayak zebra. Oke. Oke, berarti kita masih akan ditemani sama Diakon nih ke depannya ya. Yes. Kayaknya kemarin kan aku bilang ya teman-teman, Diakon jangan kapok ya. Kayaknya sekarang udah nyaman, makanya terus-menerus datang. Nah, aku berterima kasih banget nih Diakon masih mau dan nyaman datang ke sini. Dengan senang hati. Diakon Pras, lagi sibuk apa? Ya, sebenarnya lagi sibuk mempersiapkan tahbisan dan juga saya itu lagi jadi marketingnya seminari. Jadi teman-teman yang mau masuk seminari, ini ya, formulirnya ada di saya. Nih, tinggal ambil di pastoran, diisi gratis, nggak pakai bayar. Oke? Wow, nah buat orang tua, ibu bapak di rumah yang mungkin punya anak yang mungkin tertarik nih masuk seminari OMI ya. Yes. Nah, masuk seminari boleh banget ke pastoran, ambil formulirnya sama Diakon Pras. Gratis. Oke, Diakon Pras, hari ini aku mau ngajak ngobrol soal Bunda Maria nih, oke nggak? Oke banget. Oke banget. Bunda kita itu, Bunda bos. kita, bos. Aduh. Bunda Maria lagi. Diakon Pras, sebelum ngobrolin soal Bunda Maria nih, kebetulan aku di depan sini ada yang putih-putih bening, tapi nggak boleh diminum. Oh, kirain buat diminum. Oh, apa ini, Steffi? Ini ada virgin coconut oil dari organik kita. Wow. Ini UMKM-nya SMI juga loh Diakon. Kemarin Wow. aku bilang kan, UMKM kita tuh kayak unik-unik. Kemarin puding, ini ada virgin coconut oil. Iya Nah, ya. Ini dipakai buat apa, Steffi? ini biasa buat ngegoreng, numis tuh enak banget. Terus kalau misalnya mau bikin sambal matah, pakai ini tuh lebih enak dibanding pakai minyak sawit, dan tentunya Oke. lebih sehat Diakon. Ah, betul. Ini penting banget tentang kesehatan ya guys. Iya. Karena kita tuh harus menjaga kesehatan tubuh kita. Jangan sampai kita sakit umur kita. Jangan sampai pendek gara-gara sakit. Betul banget. Nah, ini kan 500 ml Diakon. Harganya tuh terjangkau banget, 90.000. Oke. Dan ini virgin, dan ini tuh organik. Terus dia 100% dari minyak kelapa asli. Jadi dia di cold press. 100% di cold press gitu. Kalau nggak salah tuh disebut minyak virgin karena dia perasan pertama ya. Iya, betul. Jadi memang murni banget. Nah, terus organik kita ini nggak cuma jualan ini doang, dia ada jual beras juga. Ada nggak berasnya? Nggak dibawa, Aduh, nggak dibawa. Iya, Steffi nggak mau ngangkut ya. Iya betul. Aduh. Saya kan udah cantik Diakon, masa saya angkut beras? Itu kelihatan tangannya perkasa begitu. Diakon, baik-baik. Cut. Oh. Kita selesaikan baik-baik setelah podcast ya Diakon. Nah, kita ada beras juga nih Diakon di organik kita. Ada beras putih, beras merah, beras hitam, lengkap banget. Yes. Dan semuanya tuh organik. Dia dapat sertifikat organik Indonesia, diproduksi sama petani Bumi Jawa di kaki Gunung Slamet. Harganya kisaran yang hitam tuh cuma 1 kilo, jadi 50.000. Kalau yang merah sama putih itu 5 kilo. Kalau yang putih 125.000, yang merah 130.000. Nah, buat sobat ngulik yang mungkin penasaran, apa sih beras hitam, beras merah organik gitu, mau cobain, boleh banget kepoin Instagramnya di @organikkita.id, disambung semua, nanti kita akan tulis di bawah ya teman-teman buat dikepoin. Apalagi beras hitam sama beras merah setauku tuh bagus untuk mencegah diabetes. Sekarang kan ini kan banyak ya orang tuh sakit kena diabetes kan. Iya, benar. Makan nasi putih. Nah, beras merah sama beras hitam itu katanya bagus untuk mencegah diabetes. Wah, apalagi ini organik. Apalagi dari UMKM kita. Iya, betul. Nah, buat UMKM yang lain yang mau kita promosiin di Ngulik, boleh banget. Aku seneng banget nih kalau ada yang kirim barang untuk promosi, karena
itu UMKM dari SMI itu kalau makanannya enak-enak, kalau produknya tuh unik-unik, boleh banget untuk hubungi nomor di bawah ya, nanti di description box supaya nanti bisa kita promosiin, dan ini semua gratis. Oke, Diakon, kita kembali ke pertanyaan. Asik. Waduh. Kembali ke laptop. Mana laptopnya? Kembali ke tablet. Oke, nah jadi Bunda Maria, ngomongin Bunda Maria nih Diakon. Kalau kita sekarang kan gelarnya banyak ya, ada SH, MH, SIKOM, SKOM. Tapi Bunda Maria ini gelarnya juga banyak sekali dari gereja. Ada apa aja sih Diakon? Ada Maria Bunda Allah, Maria Ratu Surga, Maria dari Lourdes, Maria Tetap Perawan, Maria Immaculata, lalu Maria Penolong Abadi, Maria Bunda Segala Bangsa, banyak deh. Kalau yang kayak kita Rosario, Salam Putri Allah Bapa, Litani, Salam itu juga. Gelar juga itu bukan? Juga bisa sih sebutan-sebutan Bunda Maria ya, bejana kekudusan. Jadi bagaimana Bunda Maria dihormati dan dipuji lah gitu. Iya, banyak kita banget doakan gelarnya. dari Puji Syukur 214. Puji Syukur 214. Memang beda kalau podcastnya sama Diakon, referensinya tuh mantap. Oke Diakon, nah dari sekian banyak gelar ini, yang paling dekat sama kita nih kayaknya yang Immaculata nih. Oh betul. Karena kan gereja kita Immaculata. Dia menjadi pelindung dari paroki kita. Betul. Nah, sosok Bunda Maria Immaculata itu di gereja tuh sebenarnya gimana sih, Diakon? Oke, kalau dalam pandangan gereja ya, sebentar. Kadang-kadang nih ya, tentang dogma atau julukan gelar-gelar Maria ini kan banyak orang tuh nggak ngerti, lalu kayak bilang, itu nggak alkitabiah, nggak biblis. Padahal tentang dogma Maria Immaculata ini atau sebutan Bunda Maria Immaculata ini tuh udah pernah dibahas di gereja, dan dasarnya tuh ada dari justru dari kitab Kejadian. Oh, justru dari kitab Kejadian. Bukan Wahyu Diakon ini. Bukan. Pertama kitab Kejadian dulu. Di kitab Kejadian 3 itu kan waktu si Adam dan Hawa berdosa, yang ngambil buah terlarang. Terus Allah bilang ke Hawa kan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunannya. Jadi itu seperti, kalau bahasa susahnya ya guys, namanya tuh protovangelium. Gampangnya itu kayak nge-spill Injil. Jadi foreshadowing atau apa ya, spoilernya dulu. Bahkan ada Injil bahwa ada permusuhan antara keturunanmu, keturunan si perempuan Hawa dengan keturunan si ular. Jadi kuasa gelap. Tapi bukan film. Maksudnya kuasa gelap yang kayak ya setan, kuasa jahat, iblis, ke dosa segala macam. Jadi itu kayak seakan-akan seperti nge-spill Injil, akan ada permusuhan keturunan Hawa dan keturunan si ular gitu. Lalu baru nanti di perjanjian baru, ketika Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, Lukas 1:28 ya, itu si malaikat kan datang ya, tok, nggak pakai ngetok sih, dia tiba-tiba datang ya. Jadah. Saya datang. Ada aku di sini. Enggak, woi, ini kitab suci woi. Malaikat datang lalu berkata, terpujilah engkau, salam hai Maria, engkau penuh rahmat ya kan, gratia plena bahasa Latinnya. Lalu kalau perjanjian baru itu kan bahasa aslinya bahasa Yunani ya. Itu gratia plena itu bahasa Yunaninya itu ke charitomene. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa kita memang penuh rahmat. Tapi secara harafiah sebenarnya itu artinya yang terberkati, yang dikhususkan, yang dipilih secara khusus, atau yang disiapkan secara khusus. Jadi kayak udah ada konfirmasi lah dari malaikat bahwa memang si Maria ini emang dari awal tuh sudah dikhususkan oleh Allah, terpilih. Dan dari sononya udah begitu, udah oke punya top quality. Baru nanti diambil dari Wahyu 12, penampakan seorang perempuan bermahkotakan 12 bintang dengan berpakaian emas dan berdiri di atas bulan. Nah, itu seperti patung yang kita punya di gereja kita, yang gede itu. Abis ini Sobat Ngulik pasti langsung lihat yang mana sih yang dimaksud. Harus datang. Kunjungi kami di Kalideres, Gereja Santa Maria Immaculata. Oke, Diakon. Setelah itu berarti dasar Bunda Maria Immaculata tidak
apa namanya, tetap perawan ya? Ya, dikandung tanpa noda. Dikandung tanpa noda. Itu yes. dasarnya itu dari mulai kejadian di spill, Yes. terus lanjut ke Lukas Lukas, 1, terus baru lanjut ke Wahyu. Yes. Oh, berarti emang ada dasarnya, bukan kita kasih jelas. gelar-gelar aja ya, Iya, Diakon. ini bukan kayak orang beli gelar. Ups. Cut. Bahaya. Tidak boleh Pinggir jurang. Pinggir jurang. Aduh. Diakon. Ini cut ya please guys. Oke, Diakon. Tapi penyebutan Maria Immaculata atau Maria dikandung tanpa noda ini udah dari dulu, maksudnya dari zaman Rasul tuh Bunda Maria sudah dikenal sebagai Bunda Maria Immaculata, tetap perawan gitu. Ya sebenarnya sih kalau zamannya para rasul nggak secara spesifik ya, karena kan mereka hidup bersama Bunda Maria. Lalu ketika akhirnya Bunda Maria diangkat ke surga, lalu para rasul mulai terpencar-pencar, punya murid, punya grup, baru diceritakan juga peranan Bunda Maria, dan pelan-pelan kan penghormatan terhadap Maria mulai tumbuh memang sejak zaman para rasul. Tapi khusus Maria Immaculata ini munculnya tuh di abad keempat. Jadi zaman sesudahnya para rasul. Abad keempat kan berarti tahunan 300-an. 300-an akhir itu juga means masa-masa kemartiran udah habis. Orang mulai mengembangkan lagi pendalaman iman Katolik atau Kristiani saat itu. Lalu mulai merumuskan Bunda Maria itu punya peran apa di dalam karya keselamatan yang Tuhan Yesus bawakan. Nah, makanya di bulan abad keempat itu ada Santo Efrem yang menuliskan himne, yang isi himnenya itu memberikan pujian kepada Bunda Maria, engkaulah yang dikandung tanpa noda. Lalu juga ada Santo Ambrosius, itu juga punya doa singkat yang kayak bilang bunyinya tuh gini, angkatlah aku jadi anakmu, bukan dari rahim Sarah, tetapi dari rahim Maria, perawan yang tak bernoda. Ungkapan itu udah muncul sejak abad keempat itu. Dan itu berkembang sepanjang sejarah. Dari banyak teolog merenungkan, merefleksikan, merumuskan, ya kayak penelitian gitulah guys ya. Cuma zaman dulu kan nggak ada metode penelitian ya. Dan nggak harus ngutip-ngutip, jadi kan lama kalau ngutip-ngutip. Apalagi kalau harus revisi dosen. Catatan kaki. Daftar pustaka. Nah, zaman itu mereka merenungkan setiap peristiwa Injil, kitab suci, lalu berkembang sampai di abad 11, 15 juga gitu ya. Jadi intinya terus berkembang gitu ya. Tapi dia pertama kali sampai sekarang kita kenal ada namanya Maria Immaculata atau kayak Maria dikandung tanpa noda. Kita nanti akan ada hari raya perayaannya kan? Jelas, itu dirayakan 8 Desember. Nah, kenapa? Karena dari proses yang panjang tadi ya, sepanjang sejarah direnungkan, bener nggak sih Maria dikandung tanpa noda? Tentu ada perdebatan ya, pro kontra. Nggak mungkin lah, dia tuh manusia biasa. Jadi cuma nanti dikhususkannya setelah nanti. Enggak, dia tuh memang sejak awal emang nggak berdosa, makanya dia dipilih menjadi bundanya Tuhan yang akan melahirkan atau membawakan Tuhan ke dalam dunia gitu kan. Nah akhirnya setelah perdebatan panjang itu, gereja menemukan bahwa atau merefleksikan memang Bunda Maria dikhususkan oleh Allah dikandung tanpa noda pada tanggal 8 Desember 1854 oleh Paus Pius ya. Oleh Paus Pius. Ya. Jadi itu bulannya disahkan dengan dokumen namanya Ineffabilis Deus. Nanti ya kita bisa bahas lagi karena kok nama dogmanya nggak ada Maria-Marianya ya. Padahal dogmanya kan tentang Bunda Maria. Nama dokumennya Ineffabilis Deus. Kenapa? Karena kekhususan Maria nggak boleh dilepaskan dari privilege bahasa gampangnya apa ya guys ya? Hak khusus ya. Hak khusus yang Allah berikan kepada Maria. Maka disebut Ineffabilis Deus, itu sebenarnya arti terjemahannya karya Allah yang tak tergambarkan. Karya Allah yang nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata, karya Allah yang nggak bisa gambarkan gimana ya, pokoknya kita kayak nggak bisa berkata-kata dengan itu. Dan itu di dalam termasuk bagaimana Allah menyiapkan sosok sederhana bernama Maria menjadi seorang pribadi yang immaculata atau dikandung tanpa noda. Begitu awal mulanya. Jadi gereja kita ngerayain tiap tanggal 8 Desember juga ya Diakon ya. Kita pesta nama kan berarti. Kita pesta nama, datang
Datang ya nanti ya. Jangan lupa datang, baik. Jangan lupa misa. Oh iya, baik. Baik. Pesta ada makan-makan nggak, Diakon? Pesta ada makan-makan nggak? Kayaknya dengar-dengar ada deh. Wow, Sobat Ngulik udah dapat spoiler duluan ya. Jadi jangan lupa datang nanti pesta nama tanggal 8 Desember. Bukan makan yang penting ya. Oh iya. Misanya yang penting. Kan makan tubuh Oh Yesus, iya. Oke, Diakon. sorry kecepatan gue. Bisa aja lo kayak bajai. Nah, Diakon, tapi konsep tentang Maria Immaculata ini nggak cuma sekedar jadi keyakinan aja bahwa Maria dikandung tanpa dosa, tanpa noda, tapi juga udah jadi dogma gereja. Kok gitu sih, Diakon? Maksudnya kenapa kesucian sama kemurnian Bunda Maria ini sampai dipandang sebagai sebuah dogma gitu di gereja kita? Ya, sebenarnya gini ya, karena ketika sudah menjadi dogma, artinya suatu ajaran iman itu sudah menjadi keyakinan yang diakui seluruh gereja universal, yang harusnya sudah diterima oleh gereja universal karena sudah melalui tahap itu tadi, tahap permenungan yang panjang, diteliti bener nggak ya, direnungkan bener nggak ya begini, bener nggak ya kayak gitu. Nah itu harus menjadi ajaran iman bagi atau keyakinan iman dari semua orang Katolik untuk menjadi dogma. Karena dulunya sebelum menjadi dogma, devosinya tuh udah ada. Oh, udah ada sebelum Jadi devosi ada. Maria Immaculata tuh udah lebih tua daripada dogmanya karena selalu begitu proses dogma. Orang atau masyarakat atau umat itu punya suatu penghayatan tertentu, lalu didoakan, lalu merasakan mendapatkan berkat, merasakan ada daya gunanya, ada efeknya, lalu berkembang, diteliti secara teologis, akhirnya menjadi dogma. Oh, prosesnya panjang ya, Diakon? Jadi itu dia, maka saya bilang devosi dan juga penghormatan kepada Maria Immaculata itu udah ada jauh sebelum dogmanya ada. Oh, aku gitu. pikir kayak dogmanya muncul kayak Maria itu tetap perawan, tetap ini kalian semua harus terima. Tapi ternyata enggak, orang udah terima dulu. Orang kebanyakan. udah sebenarnya udah terima dulu, Iya, lalu dibuatkan. ibaratnya kayak di cross check sama big Iya, boss betul. gitu kan. Bener nggak sama nih? yang ini bener nggak gitu kan, dikumpulin tuh teolog-teolog yang ahli-ahli kitab suci segala macam, pemikir-pemikir teologi, nah, untuk menentukan oh iya ini adalah dogma oleh Paus Pius itu ya di Ineffabilis Deus. Oke, Yes. Diakon. Tapi ini menarik, Diakon. Kenapa sih Bunda Maria itu kayak dipercayai seperti itu gitu loh, tidak terlahir tanpa noda gitu? Kenapa gitu? Saya ini aja ya, ambil satu kutipan dari dokumennya ya, Ineffabilis Deus itu, di salah satu artikel atau kutipannya itu membandingkan antara Bunda Maria dengan Hawa. Tadi kan saya sudah spill kan, dasarnya adalah Kejadian 3 di mana Allah mengatakan nge-spill kita bahwa akan ada permusuhan antara keturunanmu dengan keturunannya gitu kan. Nah, di dokumen itu tuh membandingkan antara Maria dengan Hawa. Kenapa? Hawa itu diciptakan langsung dari Allah. Ya. Diciptakan langsung dari Allah dan diminta untuk sebenarnya setia sama Allah. But we know that it doesn't happen, it didn't happen. Itu nggak terjadi karena akhirnya Hawa mendengarkan suara iblis, suara ular, dan menolak untuk taat pada Allah. Sedangkan Maria, ia dikhususkan oleh Allah dan dia setia sampai akhir hidupnya. Ya, betul. Jadi diparalelkan tuh disejajarkan antara Hawa dan Bunda Maria. Hawa diciptakan langsung oleh Tuhan, tetapi dia memilih tidak setia pada Tuhan. Sedangkan Maria sejak awal, yaitu tadi disebut perawan terberkati yang dikhususkan, dan dia sampai akhir hidupnya setia pada kehendak Allah. Terjadilah padaku menurut perkataan, menurut kehendakmu. Kayak gitu kan. Jadi itu yang kira-kira kenapa kita menghormati Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Jadi bukan hanya karena dia dikhususkan lalu dia menikmati privilege. No. Sebenarnya kita semua punya privilege itu. Karena kita dibebaskan dari dosa asal ketika dibaptis. Kita punya privilege itu untuk merasa bebas dari dosa. Tapi untuk bisa setia sampai akhir hidup kita tanpa berbuat dosa, jangan lupa 17, 18, 19 ada pengakuan dosa di gereja SMI. Wah, baik, untuk melepaskan diri dari si kuasa gelap ya, Diakon. Jadi saya nggak usah gini-gini kayak di film itu kan. Iya. Iya, kau setan.
Oke. Berapa tadi? Dia kan 17, 18, 19. 19. Banyak banget spoiler dari podcast kita hari ini. Pesta nama, pengakuan dosa. Pengakuan dosa, nanti Natal juga lama-lama, tahun baru, ini Imlek. ini privilege sobat Podcast. ngulik. Oke, Diakon. Diakon sendiri kan Omi nih. Yes. Nah, Maria Immaculata Ordo, Maria Immaculata, bener? Salah. Salah. Omi. Oblat. Oblat. Nah, Maria Maria Immaculata. Immaculata. Steffi minus 10 poin. Semoga hanya Steffi yang ada di yang begini ya. Sobat ngulik, tolong jangan lakukan kesalahan seperti yang telah saya Jangan- perbuat. Kita dipanggil Omi karena pakai oblat, bukan Oblat. ordo. Oblat itu bahasa Latin dari overtus, oblatus. Overtus itu kata kerja mempersembahkan. Offrire ya, offrire mempersembahkan. Oblatus itu orang yang mempersembahkan. Oh. Nah, oblatus akhirnya dibahas atau diartikan sebagai orang yang mempersembahkan diri. Nah, kenapa disebut oblat? Kami adalah orang yang mempersembahkan diri kepada Tuhan, lalu di bawah perlindungan Maria Immaculata. Oke. Gitu. Nah, apakah dogma gereja tentang Maria Immaculata ini yang jadi alasan terbentuknya kongregasi Omi, Diakon? Ini juga menarik karena kongregasi kami berdiri jauh sebelum dogma itu ditetapkan. Iya, Diakon. Bahkan pendiri kami, Santo Eugenius de Mazenot, itu diundang dalam pengesahan dogma Maria Immaculata ini pada tahun 1854. Jadi kongregasi Omi itu kan terbentuk pertama kali itu 1816. Ya, itu awalnya masih memang namanya belum Maria Immaculata. Masih menggunakan nama dari misionaris dari Provence. Provence itu satu kampung di Prancis Selatan gitu ya. Tapi terkenal karena di sana parfum lavendernya terkenal wangi. Kalau ke sana belilah parfum lavender di Provence. Nah, ini spill lagi gue. Nah, lalu ketika semakin berkembang, dirasa butuh untuk minta pengesahan kepausan, maka si Santo Eugenius de Mazenot ini pergi ke Roma untuk minta pengesahan dari paus supaya kongregasinya jadi kongregasi yang kepausan lah bisa diterima di semua seluruh dunia gitu. Dan ketika dia berangkat sebenarnya dia pengen nama kongregasi itu Oblat Santo Carolus. Kenapa Oblat Santo Carolus? Karena dia nama baptisnya Carolus. Gitu kan. Jadi kayak misalnya saya ini tiba-tiba ngide gitu kan, pengen bikin kongregasi baru, Oblat Santo Hendrikus gitu kan, karena bapak saya Hendrikus. Nah, dia juga dulu kepikiran gitu. Toh nama pelindung keluarga dia Carolus. Nama baptis dia Carolus. Udahlah, nama kongregasinya Oblat Santo Carolus aja. Lalu dia pergi ke Roma, Oktober berangkat, lalu awal Desember nyampe. Seingat saya dalam suratnya itu dikatakan ya, di surat 7 Desember, dia pergi ke satu gereja yang sedang mendoakan novena kepada Santa Maria Immaculata. Lalu diyakini oleh tradisi lisannya para Omi zaman-zaman dahulu bahwa 7 Desember itulah si Santo Eugenius de Mazenot itu kepikiran, wah, kayaknya ini nama yang terbaik untuk kongregasi. Sampai dia bilang, inilah nama yang memberikan kita paspor menuju surga. Wah. Karena kita punya orang dalam. Oh betul, ada bundanya. Yoi. Bisa minta tolong. Gitu. Jadi gitu ya. Memang uniknya kongregasi Omi berdiri dulu, baru doktrinnya. Jadi apakah kami terinspirasi dari dogmanya? Tentu berarti enggak, karena dogmanya baru ada setelah kongregasi berdiri. Tetapi bahwa Santo Eugenius sangat terinspirasi dari peran atau perlindungan Santa Maria Immaculata, iya. Karena si Santo Eugenius de Mazenot ini sejak kecil dia selalu mendoakan, ada doa kuno namanya ofisi kecil kepada Bunda Maria. Dan itu biasa dilakukan juga di gereja-gereja Perancis, itu banyak patung Maria Immaculata yang kayak di kita punya. Bahkan ketika tahun 1822, aduh jadi banyak ngomongin sejarah, sorry. Saya kalau udah gini keasikan selalu ngomongin Santo Eugenius de Mazenot. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. 1822, Eugenius de Mazenot itu membeli sebuah patung baru dan diberkati. Dan patung itu persis seperti yang kita punya. Maksudnya patung Maria Immaculata yang kita punya. Sekarang patungnya ada di Rumah Jenderal di Roma. Di depan patung itu, Santo Eugenius de Mazenot itu melihat Bunda Maria tersenyum kepada dia. Dirayakan sebagai Madonna del Sorriso, Bunda yang tersenyum. Dan itu dia kayak punya banyak
apa ya namanya, pengalaman-pengalaman rohani bersama Maria Immaculata, dan yakin bahwa nama Maria Immaculata ini pasti akan memberi inspirasi banyak buat kongregasi OMI gitulah. Akan melindungi kongregasi kita. Dari senyuman Bunda Maria dia merasa yakin ya kongregasi yang didirikan ini akan didampingi oleh Bunda Maria. Kayak gitu. Diakon, memang patung Bunda Maria Immaculata sama yang biasa tuh beda ya, Diakon? Maksudnya secara bentuk ya? Ya, jadi memang biasanya kan namanya patung itu kan kita seperti ingin mengungkapkan apa yang sedang kita yakini ya, atau merepresentasikan apa yang kita yakini. Jadi bentuknya beda-beda. Misalnya kalau ada pernah dengar namanya Bunda Maria Guadalupe, itu ada di Meksiko sana, daerah Meksiko sana. Itu bajunya Bunda Maria beda. Dan kenapa? Karena waktu itu penglihatannya begitu. Lalu Bunda Maria Immaculata itu memang digambarkan, kalau secara tradisi memang digambarkan seturut dengan Wahyu 12 itu tadi. Seorang perawan perempuan yang bermahkotakan 12 bintang di kepalanya, berpakaian emas dan berdiri di atas bulan. Nah, itu beda-beda ya, karena memang tadi saya bilang ekspresinya. Nah, memang kalau Anda pergi ke mana? Toko-toko rohani. Ya. Misalnya kalian beli ke toko rohani, bilang, "Kak, saya mau beli dong patung Bunda Maria Immaculata." Mungkin dikasihnya adalah patung Bunda Maria pakai baju putih, ikat pinggang biru. Pernah lihat ya? Iya, betul. Itu yang dikasih. Loh, berarti yang di SMI salah dong. Kok dia pakai emas gitu? Itu tadi saya bilang, apapun bajunya itu adalah ekspresi atau ungkapan keyakinan sesuai zamannya. Kalau yang tradisional sekali dan memang dihidupi kita para oblat, para OMI, itu yang ya kita punya di SMI, yang gede itu yang kuning. Lalu kenapa muncul yang baju putih ikat pinggang biru ya? Itu sebenarnya adalah penampakan Bunda Maria di Lourdes kepada Santa Bernadette. Kepada Santa Bernadette, Bunda Maria mengatakan, "Que soy Maria Immaculada," yang artinya aku adalah Maria Immaculata. Ya udahlah, dia melihat bahwa Bunda Maria pakai baju putih, terus ikat pinggang biru. Terus mana yang benar? Ya dua-duanya benar, orang Marianya satu. Iya. Representasinya aja lah Diakon ya. Kayak Steffi pakai baju hitam, baju putih. Steffi mana yang benar? Ya tetap Steffi. Yang cantik, Steffi yang cantik yang benar ya, teman-teman. Aduh. Aku jadi ingin lanjut daripada dikat lagi. Jangan menghujat. Diakon jangan menghujat dosa ya. Iya, aku ntar malah banyak dosa lagi. Diakon, kalau dalam kehidupan imam dari kongregasi OMI, apa sih peran penting Maria Immaculata gitu? Apa sih yang menarik dari pribadi Maria Immaculata untuk kehidupan imam dari kongregasi OMI? Oke, aku ralat sedikit mungkin karena memang banyak sobat ngulik ya belum tahu kalau kongregasi OMI itu terdiri dari dua. Ada imamnya, ada brudernya. Nah, imam itu yang biasanya sebenarnya tugasnya pelayanan sakramental, bruder itu yang pelayanan non sakramental. Entah itu sekolah, rumah sakit, lalu karya-karya yang sosial itu bruder. Nah, bagi OMI, Bunda Maria itu pelindung. Dan dia punya tempat penting karena dalam konstitusi itu semacam aturan-aturan yang harus dihidupi oleh para OMI. Konstitusi nomor 10 mengatakan bahwa setiap oblat atau setiap OMI harus mengembangkan devosi yang lembut kepada Bunda Maria yang tak bernoda. Lalu di bagian kaul-kaul atau janji hidup kebiaraan itu juga disebutkan bahwa kita harus meneladan Bunda Maria Immaculata yang dikandung tanpa noda. Karena hidup membiara itu harus terus-menerus mempertahankan kekudusan kan. Maka model tertingginya adalah Bunda Maria Immaculata. Kayak apa model tertinggi dari semua contoh hidup kita para OMI itu ya jelas Tuhan Yesus yang murni, taat dan miskin, tapi juga Bunda Maria yang sebagai manusia tapi menghidupi kekudusan itu. Jadi yang dihidupi adalah kekudusannya, terus contoh-contoh dari Bunda Maria, ketaatannya, benar-benar kemurniannya. Oke, kalau penghayatan imam para misionaris OMI sendiri terhadap sosok Maria Immaculata ini ada apa aja dia? Tentu saja banyak, misalnya dia itu kan sebagai pelindung kami ya, dia melindungi karya misi kami. Saya sendiri mengalami ketika saya ada di misi sulit. Saya sering menyanyikan lagu Maria atau berdoa rosario supaya saya
merasa lebih kuat gitu. Dan saat-saat sulit saya merasa Bunda Maria itu orang yang menemani saya di samping gitu, kayak ayo nak kamu pasti bisa, Bisa yuk, keep bisa going, gitu. yuk ayo bisa yuk gitu. Kayak gitu. Jadi kita kayak Bunda Maria itu yang melindungi, menjaga, membimbing, dan kita meneladan dia. Coba kita ambil deh Yohanes 2, perjamuan di Kana. Itu kan ada pesta nikah. Iya. Terus dikatakan anggurnya habis. Anggur habis. Dan Bunda Maria itu dia orang yang sangat ini loh, sangat apa ya, presisi, sangat tepat merumuskan persoalan. Dia datang ke Yesus langsung bilang anggurnya habis. Dia nggak bilang apa-apa, dia bilang anggurnya habis. Jadi dia tahu kesulitan orang, dia peka dan dia bisa merumuskan dengan baik kebutuhan apa yang diperlukan saat itu ya. Dan itu yang jadi teladan kita para misionaris. Karena ketika kami datang ke satu tempat, kita akan melihat dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sebenarnya kita harus buat apa? Kita harus menolong orang seperti apa? Bagaimana cara kami mengenalkan Injil kepada orang-orang yang Kau utus bagi kami? Wah. Kayak gitu sih. Ini baru sih Diakon. Kalau biasanya kita tahu Bunda Maria itu dari kemurnian, keteguhannya, ketaatannya, tapi soal presisi ini tuh kayak it's a new thing gitu loh untuk tahu. Karena kita biasa kayak mikir berdoa aja. Aku sih sebenarnya ngerasa banget sih Diakon kalau sama Bunda Maria tuh kayak dibimbing, dilindungi, kayak punya ibu satu lagi gitu ya. Tapi betul sih kata Diakon, karena Bunda Maria ini presisi ya mungkin. Jadi begitu kita ada masalah, dia tepat gitu. Iya, kayak tepat nih. Kalau kita kan nyampein ke Tuhan Yesus kayak Tuhan, aku galau, tapi aku begini. Tapi kalau sama Bunda Maria tuh, Bunda Maria kayak, oh anak ini butuh ini nih, gitu. Jadi diminta ini lebih tepat gitu ya. Betul. Dan kita kayak lebih terbuka pada apa ya namanya, kehendak Tuhan jadinya. Iya. Dan lebih mudah menerima apapun yang terjadi. Tuhan berkehendak apa atas kita, itu jadi lebih mudah karena Bunda Maria juga ngasih contoh gitu. Oh iya betul, karena kita udah lihat contohnya ya, pahit-pahit kayak apa juga ditelen. Betul. Oke, nah terakhir nih Diakon, terakhir cepat sekali, tidak terasa ya. Begitu asik obrolan kita, ini terakhir. Seriusan? Udah terakhir ya? Udah dong. Seru kan Diakon? Astaga, ngobrol, minggu depan datang lagi. Amin. Diakon, apa sih yang diharapkan sama misionaris Omi ini terhadap umat tentang ajaran Maria Immaculata? Apa sih yang pengen disampaikan dan diharapkan? Yang jelas, apalagi umat SMI ya, karena pelindungnya Maria Immaculata sama kayak para Omi, seperti para oblat, maka harapannya adalah kita bisa meneladan Maria. Saya ingatkan lagi tadi dokumen Ineffabilis Deus, kalau Hawa memilih untuk tidak setia dan tidak taat kepada Allah, Bunda Maria memilih taat sampai mati pada kehendak Allah. Maka kita diundang untuk setiap hari berusaha supaya semakin taat pada Allah. Taat pada Allah itu nggak gampang soalnya. Betul. Soalnya gimana ya? Kita tahu mana yang baik, mana yang benar, tapi kan nggak semudah itu memilihnya Diakon. Nggak semudah itu Ferguson. Iya, tidak semudah itu. Kita tahu ke gereja jam 5 itu gereja itu baik Diakon. Cuman kalau jam 4 ngantuk kasur lebih menarik. Betul. Atau kalau lagi hujan ya udah deh nggak jadi berangkat. Iya betul. Itu hujan berkat nanti gitu. Ada pengakuan dosa. Kita mengaku saja. Tidak saja. jadi datang karena ya udah deh ntar tahun depan deh kayak gitu. Dan lagi juga bukan hanya itu, misalnya juga terkait dengan pilihan-pilihan hidup. Bunda Maria itu kan taatnya itu kan bener-bener gak main-main loh. Betul. Coba lu bayangin Steph, kayak lu ibu, punya anak, anaknya dikata-katain orang, dicambuk, disiksa, dipukulin, diteriakin dari orang banyak, dan dia gak bisa ngapa-ngapain. Betul. Bunda Maria gak bisa ngapa-ngapain. Dia tahu, karena dia tahu ini harus terjadi berdasarkan kehendak Tuhan. Iya. Dan itu yang menurutku ketaatan paling wow sih, paling iya betul sih Diakon. Gila sih, gue harus nerima sesuatu yang dimana gue nggak bisa ngapa-ngapain, tapi itu kehendak Tuhan. Iya. Dan ternyata itu membawa rahmat yang lebih besar berikutnya. Bukan berarti kayak Bunda Maria kecewa, wah ternyata Tuhan nggak ada. Ternyata Allah itu pembohong. Katanya dia melahirkan juru selamat, katanya dia melahirkan sang penebus, tapi dia mengambil anakku.
dan membuatnya mati di tangan orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat. Bahkan Allah membuat anak saya mati di tangan orang kafir waktu kan orang Roma. No. Bunda Maria nggak gitu. Tetap taat sampai Dia akhir. tetap taat sampai akhir dan dia percaya ada sesuatu yang baik di baliknya itu. Betul. Itu sesuatu yang memang Itu sulit. Ineffabilis Deus, Allah yang tak tergambarkan. Bener sih Diakon. Kayak kalau saya jadi Bunda Maria kayaknya nggak kuat. Kayak bayangin pada masa itu tiba-tiba hamil tanpa suami aja tuh udah mempertaruhkan nyawa nggak sih? Karena kan kalau ketahuan dianggap berzina kan dirajam hukumnya kan. Diakon. Tapi Bunda Maria tetap percaya bahwa dia akan melahirkan anak ini dengan baik tanpa harus dirajam gitu loh. Itu kan imannya luar biasa Diakon. Karena nggak kelihatan depannya. Dan satu lagi misalnya kayak yang di kasus bukan kasus sih di perikop yang sama di perjamuan di Kana gitu kan, dia itu kan nggak maksa ya, dan dia nggak maksa supaya Yesus kamu gini dong, kamu gini dong. Tapi apa dia bilang ke pelayan? Apapun yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Jadi dia nyuruh ngajak orang untuk supaya orang lain juga percaya pada kehendaknya si Tuhan Yesus. Dia nggak memaksakan kehendaknya sendiri. Betul. Apapun yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Wah. Sebenarnya imersi kalau orang umat SMI dan teman-teman podcast Ngulik ini bisa neladan Maria Immaculata yang dikandung tanpa noda, dikhususkan, lalu sampai mati pun setia pada kehendak Allah. Wah, nggak main-main sih itu teladannya. Tapi mungkin Steffi bisa atau teman-teman bisa protes, ya tapi kan kita nggak Immaculata. Kita kan lahirnya berdosa. Gitu kan. Iya. Tapi jangan lupa kita punya rahmat baptisan. Ketika Anda dibaptis, Anda dibebaskan dari dosa asal. Bahkan harusnya sejak hari baptis itu Anda bertumbuh dalam kesucian sampai seperti Bunda Maria. Gitu aja lah. Nggak usah banyak-banyak ntar lupa. Amin. Aduh. Sobat Ngulik tolong nanti kalau udah selesai nonton diputer ulang ya bagian terakhir biar terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang. Aku harus Iyalah, biar yang terngiang-ngiang tuh yang bagus banget, jangan. Iya, di semua Instagram, TikTok juga ya? begini. Masih di draft ya, kalau bentar lagi mau dipublish. Ini dikat. Aduh, oke Sobat Ngulik. Tadi Diakon Pras sudah nginfoin nih ke kita tentang bagaimana sih sosok Maria Immaculata dalam gereja, bagaimana perannya dalam OMI, terus bagaimana sih kita seharusnya, terutama kita yang berada di Gereja Santa Maria Immaculata untuk meneladan hidup Bunda Maria, untuk berdevosi kepadanya, terus juga untuk tekun dalam berdoa sama kesederhanaan dan kesucian. Nah, buat Sobat Ngulik di rumah, jangan lupa untuk komen-komen di bawah. Mungkin teman-teman Sobat Ngulik ada cerita nih seputar pengalamannya atau kedekatannya dengan Bunda Maria, atau teladan Bunda Maria Immaculata apa aja yang mungkin Sobat Ngulik udah rasain, udah cobain saat ini. Boleh banget di sharing-sharing di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like, nyalain loncengnya. Ting tong. Nah, kalau begitu aku Steffi dan Diakon Pras pamit undur diri dulu untuk episode Ngulik kali ini. Sampai jumpa Sobat Ngulik. Bye, see you later.